Shalom saudaraku, jumpa lagi. Biarlah hari ini kita bisa menjadi berkat ya melalui tema yang akan saya bawakan hari ini mengenai krisis atau masalah ya. Karena kita seringkali banyak sekali menghadapi masalah ya di dalam kehidupan ini, apalagi saat-saat seperti ini ya. Kita menghadapi sepertinya nggak ada jalan keluar, jalan buntu ya yang kita hadapin, sesuatu yang begitu membingungkan kita, tetapi di hadapan Tuhan itu normal saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan krisis dan masalah seperti itu kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan, asal kita jangan panik di dalam menghadapinya. Kita boleh percaya bahwa melalui krisis dan masalah itu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ya. Karena Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, dia berkata, di dalam dunia kamu akan mengalami banyak pencobaan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Juga Rasul Paulus berkata, untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, itu di Kisah 14 ayat 22. Ya, kalau Musa aja mengalami krisis ketika tentara Firaun menguber-nguber dia, mengejar dia dari belakang, sedangkan di hadapannya, di depannya itu adalah Laut Teberau. Juga Yusuf mengalami krisis ketika ia dibuang ke dalam sumur, lalu dijadikan budak dan menjadi narapidana. Yesus pun menghadapi krisis penderitaan dan disalibkan. Ya, karena itu jangan panik saudara-saudara waktu menjalani masalah yang sulit, sebab Tuhan Yesus yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, dialah benteng hidup kita ya. Ada saat-saatnya di mana kita berada dalam posisi kecepit, ngalamin jalan buntu, nggak tahu lagi harus berbuat apa, nggak ada seorang pun bisa nolongin kita ya. Kita seakan-akan berada di pinggir jurang ya, bahkan juga mungkin sudah di jurang yang paling dalam. Namun ketika dari jurang yang dalam itu kita berserah dan berseru kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus, maka pada saat yang tepat seperti itu Tuhan akan bertindak. Dia akan memberikan pertolongannya kepada kita, pertolongan, perlindungan, dan juga kekuatan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam tangannya Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah benteng hidup kita ya. Seberat apapun masalahmu saudara-saudaraku, juga tantangan yang kita hadapi saat-saat seperti ini, kita mau bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan ya. Kita pasti beroleh kekuatan untuk menanggung semuanya. Bahkan juga di dalam Tuhan ada jaminan pertolongan ya, juga keamanan, juga perlindungan yang sempurna. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Karena itu jangan kita mencari Tuhan kalau ada masalah baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan ya, dalam keadaan terdesak ya, ada dalam situasi yang sulit, baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan, rela deh doa semalam suntuk ya, bahkan juga setiap jadwal kebaktian ikut, persekutuan ikut, nggak absen. Kenapa? Karena kita sedang cari jalannya Tuhan, jalan keluar pertolongan Tuhan pada kita. Tapi begitu persoalan kita sudah selesai, kita sudah napas, sudah lega, sudah ngalamin kemenangan ya, maka kita akan mundur, mulai loyo, mulai kendor ya, nggak lagi gigih mencari Tuhan ya. Semangat kita yang mencari Tuhan itu perlahan-lahan jadi redup ya. Kenapa? Karena keadaan semuanya baik ya, bahkan juga roh kita pun mulai redup ya, nggak nyala-nyala lagi seperti waktu kita dalam masalah kita cari Tuhan. Nah, benar nubuatan Yesaya di Matius 15 ayat 7-9 berkata, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudaraku, kita lupa dengan semua yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik, kita lupa. Ya. Kita mencari Tuhan ya hanya di saat-saat kita butuh Tuhan. Kita cari Dia dalam keadaan kita yang sulit sukar. Ya. Saudaraku, jangan anggap Tuhan itu memerlukan kita. Tapi sebenarnya kita lah yang perlu Tuhan. Sangat memerlukan Tuhan. Karena tanpa Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Dia hidup kita akan sulit, akan susah. Ya, karena itu biarlah pertolongan Tuhan itu yang datangnya di dalam kehidupan kita, datang kepada kita, menolong kita, bahkan memberikan pertolongan kita itu nggak pernah terlambat. Dia selalu tepat, ya. Karena itu pertolongan Tuhan itu datang selalu di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang mau mempercayakan hidupnya kepada Dia. Biarlah kita boleh sadar bahwa Tuhan Yesuslah kota benteng kita. Ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Carilah wajahnya, ya. Karena pertolongan, perlindungan, kekuatan yang sejati hanya daripada Tuhan. Kita nggak bisa dapat dari dunia ini. Hanya dari Tuhanlah, Dialah kota benteng hidup kita. Di dalam Tuhan ada jaminan pertolongan. Di dalam Tuhan ada keamanan dan perlindungan yang sempurna. Karena itu serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, maka Ia yang akan bertindak. Ya, jangan gegabah dengan apa yang kita lakukan, tapi benar-benar ya, cari Tuhanlah dalam keadaan suka maupun duka maupun susah, senang maupun susah, carilah Tuhan dengan benar, ya. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Maka pada waktu kita dalam keadaan terjepit pun kita akan dapatkan jalan keluarnya, ya. Jangan remehkan Tuhan, tapi benar-benar andalkan Tuhan. Maka saudara lihat kehidupanmu akan lebih baik, ya, bahkan juga akan lebih beruntung, bahkan juga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhanlah benteng hidup kita, perisai kita. Semangat! Cayo, Tuhan Yesus memberkati.